Kenapa masyarakat Indo-Tamil bila ada keluarga inti yang meninggal, kita tidak boleh makan hamis ataupun daging-dagingan selama 16 hari? Yang berarti bahwa kita harus bervegetarian selama 16 hari. Apa maknanya? Oke, kita bahas. Jadi, kenapa di dalam masyarakat Indo-Tamil kita sangat ditekankan oleh orang tua kita terdahulu bahwa kita harus bervegetarian ataupun saiwa selama 16 hari sampai upacara pelepasan atma telah selesai. Dalam tradisi Hindu-Tamil, makanan memiliki peran penting dalam keseimbangan spiritual dan fisik seseorang. Ketika seseorang meninggal, pasti keluarga yang ditinggalkan merasa berkabung dan berduka. Dan ini adalah waktu yang dianggap sangat spiritual. Jadi, ada beberapa makna kenapa kita bervegetarian selama 16 hari. Yang pertama, sebagai aspek spiritual. Dalam tradisi Hindu-Tamil, kematian dianggap sebagai sesuatu yang alami dari siklus kehidupan. Selama periode berkabung, keluarga yang berduka memusatkan perhatian mereka pada aspek spiritual kehidupan. Makanan vegetarian diyakini memiliki sifat yang lebih suci dan sesuai dengan pemurnian jiwa. Dengan mengonsumsi makanan vegetarian, keluarga yang berduka menghormati jiwa yang meninggal dan membantu jiwa tersebut dalam perjalanan spiritualnya setelah kematian. Yang kedua, sebagai kesucian makanan. Dalam tradisi Hindu, konsep satwik digunakan untuk menggambarkan makanan yang dianggap suci, murni, dan menyegarkan tubuh serta juga pikiran. Makanan vegetarian dianggap sebagai makanan satwik yang membantu dalam menjaga pikiran dan tubuh dalam keadaan yang seimbang dan jernih. Hal ini diyakini membantu keluarga yang berduka dalam menjalani periode berkabung dengan kedamaian batin dan pikiran yang tenang. Yang ketiga, sebagai penghormatan kepada mendiang keluarga. Menghindari konsumsi daging dan makanan non-vegetarian dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang keluarga yang telah pergi. Hal ini karena makanan yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati dianggap memiliki energi yang kasar dan dapat mengganggu proses kesucian dan pemurnian yang sedang berlangsung dalam periode berkabung. Yang keempat, sebagai pembersihan spiritual. Selain membantu menjaga fokus spiritual, makanan vegetarian juga diyakini membantu membersihkan tubuh dan pikiran dan duka cita. Ini karena makanan vegetarian cenderung lebih ringan, lebih mudah dicerna, dan menyegarkan tubuh. Yang kelima, simbol nilai etis dan belas kasihan. Makanan vegetarian mengajarkan nilai-nilai belas kasihan terhadap semua makhluk hidup. Dengan menghindari konsumsi daging, keluarga yang berduka juga menghormati nilai-nilai etis yang mendasari ajaran Hindu tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan antara manusia dan alam. Secara keseluruhan, praktik menjaga pola makan vegetarian selama periode berkabung dalam tradisi Hindu-Tamil menggabungkan aspek-aspek spiritual, etis, dan kesehatan. Lalu, juga beredar di masyarakat tentang penuangan naleneh ataupun siaka di rambut orang yang telah meninggal adalah sebagai sumpah ataupun janji kita harus bervegetarian selama 16 hari dan jika dilanggar, maka kita akan mendapatkan malapetaka. Apakah itu benar? Jadi, penuangan siaka ataupun naleneh di rambut orang yang telah meninggal merupakan praktik yang dilakukan dalam beberapa budaya di India, terutama di daerah Kerala. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Praktik ini memiliki makna simbolis sebagai tindakan penghormatan, penyucian, dan persiapan roh yang telah meninggal untuk perjalanan mereka ke alam selanjutnya. Penuangan naleneh ataupun siaka juga dapat dianggap sebagai pengungkapan ekspresi cinta, kepedulian, dan pengabdian terakhir dari keluarga kepada yang telah berpulang. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa penuangan siaka ataupun naleneh bukanlah sebuah perjanjian ataupun sumpah kita agar bervegetarian selama 16 hari, melainkan hanya penghormatan terakhir dan rasa cinta kita kepada orang yang telah meninggal tersebut. Lalu, apakah jika kita tidak bervegetarian selama 16 hari alias kita melanggar tradisi, apakah kita akan mendapatkan malapetaka? Ya, mungkin hal ini sering sekali diperbincangkan di dalam publik. Jadi, perlu kita ketahui juga bahwa di dalam tradisi Hindu-Tamil, pelanggaran terhadap tradisi untuk bervegetarian selama 16 hari dapat dianggap sebagai pelanggaran tradisi dan nilai-nilai keagamaan yang dihormati. Namun, apakah hal tersebut akan menyebabkan malapetaka? Ya,
tergantung pada keyakinan ataupun interpretasi individu ataupun komunitas tertentu. Ya, mungkin beberapa orang percaya bahwa pelanggaran tersebut bisa membuat konsekuensi negatif atau malah petaka di dalam kehidupan mereka. Sementara yang lain mungkin menganggap ini hanya sebuah pelanggaran yang signifikan, ataupun jika ada hal yang buruk yang datang kepada kita setelah kita melanggar tradisi tersebut, bisa saja hanya sebuah kebetulan ataupun memang sudah karma yang harus dijalani. Karena mengingat setiap langkah yang kita lewati adalah sebab karma yang ada pada masa lalu kita, tapi penting untuk diingat bahwa keyakinan dan praktik keagamaan dapat bervariasi antara individu dan kelompok, dan itu adalah keputusan pribadi untuk mematuhi tradisi tersebut ataupun tidak. Karena jika kita melakukan sesuatu hal tanpa hati yang ikhlas, maka hasilnya akan menjadi sia-sia. Maka ikutilah kata hati kita. Jadi, mana hal yang kita senangi dalam melaksanakan bakti kepada leluhur ataupun kepada Tuhan, maka laksanakanlah. Selagi tujuan kita melaksanakannya itu adalah untuk hal yang baik. Ya, mungkin sekian saja video kali ini. Jika Bapak Ibu suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman dan kerabat-kerabat kita semua. Jangan lupa untuk selalu follow dan subscribe channel ini agar terus mendukung konten saya untuk kedepannya. Ya, mungkin ini saja, and see you. Bye-bye.